Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar IPS mengenai karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Kita langsung ke materi ya. Nah, materinya di sini ada mengenai sejarah ASEAN dan anggota-anggota ASEAN. Kita ke sejarahnya dulu. ASEAN ini berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan disempurnakan dengan Piagam ASEAN pada tanggal 16 Desember 2008. Pendirinya cuma ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Adapun tujuan dibentuknya ASEAN ini untuk menciptakan perdamaian, keamanan, serta kerjasama ekonomi yang membangun antara negara anggotanya. Didirikan pada saat Perang Vietnam dan kejatuhan Vietnam, Laos, dan Kamboja pada rezim komunis. Ya, kita lanjut ke negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai dari Indonesia ya, negara kita sendiri. Kondisi geografis negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kenapa disebut negara kepulauan terbesar? Karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Nah, ini sebabnya kenapa sering ada berita, oh di provinsi ini gempa, sebulan kemudian ada lagi gempa di provinsi lain, karena memang negara kita diapit oleh lempeng besar yang merupakan daerah rawan gempa. Adapun sosial budayanya, masyarakat Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing, tapi ada bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang dinamis. Indonesia memiliki kesenian yang beragam. Jenis kesenian Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi seperti seni musik, seni tari, seni busana, seni bela diri, dan masih banyak lagi. Contohnya itu ada seni tari di daerah Jawa dan Bali yang terkenal dengan pengaruh aspek kebudayaan dari mitologi Hindu, dari agama Hindu. Oke, kita lanjut ke negara lain, ke negara tetangga yaitu Singapura. Singapura ini luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, jadi kecil aja ya. Kecil ini, negara Singapura ini kecil. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion yang berupa patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Berarti Singapura ini polusi udaranya kurang ya, karena banyak yang berjalan kaki, beda dengan Indonesia. Oke, kita lanjut ke negara Malaysia. Ya, ini juga salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Kondisi sosial budayanya, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah
Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Lanjut lagi ke negara tetangga berikutnya, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, berarti dia mengikuti adat beberapa budaya Islam ya. Tidak boleh menunjuk dengan jari telunjuk, terus tidak berjabatan tangan dengan lawan jenis. Ya, lanjut. Kita ke negara Kamboja. Kamboja memiliki wilayah menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap. Ini nama datarannya ya, Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan negara ini yang dilalui oleh daerah aliran sungai Mekong. Das itu daerah aliran sungai. Nah, jadi yang Kamboja dilalui oleh Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok candi tersebut ya. Tali Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, suku di sana yang terkenal itu orang Khmer mengenakan shawl kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga roh jahat dan membawa keberuntungan. Jadi bandul Buddha ini budayanya mereka sebagai penolak roh jahat serta membawa keberuntungan. Adapun makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Iya, berarti orang Kamboja suka tumisan. Oke, lanjut lagi ke negara Vietnam. Negara Vietnam, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Nah, untuk sosial budaya negara Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Kalau di Indonesia mungkin seperti bangku pendek gitu ya. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Ya, lanjut lagi ke negara berikutnya. Kita ke Filipina dulu. Filipina, kondisi geografisnya merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. Adapun budayanya itu hasil perpaduan antara budaya barat dan timur.
Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Lanjut lagi ke negara berikutnya, kita ke Myanmar. Nah, Myanmar ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan. Arakanioma yang diliputi hutan-hutan lebat. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Iya, lanjut ke negara Laos. Oke. Kondisi geografis negara Laos adalah di Asia Tenggara yang jalan masuknya di wilayah tanpa melalui laut. Jadi ini satu-satunya negara ASEAN yang tidak berada di pinggiran laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Jadi kalau mau ke negara Laos, kita tidak lewat laut ya, karena dia nggak berada di pinggir laut. Kita harus melewati negara yang ada di sekitarnya melalui darat. Adapun sosial budayanya berhubungan dengan penemunya, yakni Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Upacara sakral Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Ya, terakhir ya, negara terakhir itu negara Thailand. Oke, Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Iya, bagus juga ya budayanya. Sangat menghormati kepala, tapi sayangnya menganggap hina kaki. Padahal dalam agama Islam, seluruh anggota tubuh itu bermanfaat, tidak ada yang hina. Oke, cukup sampai di sini materi kita tentang karakteristik sosial budaya dan geografis negara anggota ASEAN.